Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Saya sangat berbahagia dengan amalan wanita-wanita di lingkungan keluarga kami, kata Maulana Zakaria. Wanita-wanita di keluarga kami, setiap orang di antara mereka berusaha membaca Al-Quran sebanyak mungkin dibandingkan orang lain. Walaupun sibuk dengan pekerjaan rumah mereka tanpa merasa berat, mereka sempat membaca 15-20 juz setiap hari. Ini di bulan Ramadan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini pentingnya kita membaca Al-Quran. Barang siapa membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, maka dia akan dipanggil sebagai ahli surga Firdaus. Al-Waqi'ah ini surat kecukupan, maka bacalah surat itu dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Sabda beliau lain, ajarkanlah kepada istri-istrimu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat menekankan pembacaan surat Al-Waqi'ah. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan menderita kefakiran selamanya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan anak-anaknya, anak-anak perempuannya, agar membacanya setiap malam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 100 ayat pada malam hari, maka dia akan dicatat pada malam itu sebagai orang yang taat. Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, maka dia akan diselamatkan dari tuntutan Al-Quran. Barang siapa membaca 200 ayat, maka ia akan mendapat pahala ibadah semalam suntuk. Barang siapa membaca 2 surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah, maka dia seolah-olah sholat pada malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha rajin berpuasa dan rajin bersedekah. Aisyah radhiyallahu anha juga sangat dermawan. Aisyah radhiyallahu anha memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berkata, alangkah baiknya seandainya aku sebatang pohon yang selalu bertasbih kepadanya, yang tidak dimintai tanggung jawab di akhirat. Alangkah baiknya seandainya aku sebongkah batu. Alangkah baiknya seandainya aku segumpal tanah liat. Alangkah baiknya seandainya aku tidak dilahirkan. Alangkah baiknya seandainya aku sehelai daun sebuah pohon. Alangkah baiknya seandainya aku menjadi rumput. Saudara-saudara sekalian, inilah para sahabiah dan azwajul mutahharoh, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ummu Habibah misalnya, amalannya luar biasa. Ummu Habibah radhiyallahu anha mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah sholat duha 12 rakaat. Setelah mendengar hadis tersebut, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha selalu menjaga sholat duha. Sayyidatina Zainab juga adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha wanita yang sangat solehah. Ia selalu sibuk berpuasa, sholat sunnah, dan memiliki usaha yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Hasil usahanya itu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang paling banyak bersedekah. Inilah wanita-wanita yang solehah. Di zaman Rasulullah SAW, Sayyidatina Asma misalnya, adik kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah seorang yang juga sangat dermawan. Nah, ini istri Nabi. Ada kisah sering dengar, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ibadah dan seorang wanita yang zuhud. Dia sering tidak tidur di malam hari hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siang harinya dia selalu berpuasa. Kemudian juga Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah yang sangat dermawan. Bahkan sebelum masuk Islam pun dia sudah bergelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin.
Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha sangat dermawan dan rajin bekerja. Sayyidatina Maimunah ini juga istri baginda Rasulullah SAW. Nah, ini senantiasa sibuk dengan sholat atau pekerjaan rumah tangga. Apabila selesai dari kedua pekerjaan tersebut, maka dia senantiasa bersiwak. Nah, inilah kita berada di rumah menuju ini rumah jabatan daripada Bupati Mamuju, dan kita sedang bermudzakarah bagaimana juga sedang keluar masturoh, bagaimana kita bermudzakarah tentang wanita, tentang keutamaan wanita yang soleha, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk usaha atas agama, usaha untuk memajukan agama ini ada pada diri laki-laki dan ada diri wanita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairu ummah ini adalah untuk laki-laki dan juga untuk wanita juga. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ayat ini juga sering kita dengar. Ana wa man ittaba'ani ini, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Yang mengikuti ini adalah para sahabat dan sahabiah, dan kita sebagai orang-orang beriman yang melanjutkan usahanya baginda Rasulullah SAW. Maka di pagi yang sangat cerah ini, di gunung apa ini? Gunung atau apa ini? Kalapa 7. Di Kalapa 7 di Mamuju ini, maka kita sama-sama bermudzakarah. Semoga Allah SWT senantiasa meningkatkan iman kita, iman istri-istri kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab hidayah bagi seluruh alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.